Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan web novel Jinsei Gyakuten, yaitu pada chapter 131 hingga chapter 160. Video ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi pastikan kalian udah menonton video sebelumnya agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Nah, video kali ini akan berfokus pada bagaimana ketua klub sastra perlahan mulai ketahuan yang akan menjadi awal pertarungan melawan ketua klub sastra ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari video sebelumnya, sekarang scene berpindah ke POV Endo. Saat ini, Endo sedang menonton berita. Seperti biasa berita saat ini tuh kebanyakan tentang kasus ayah Kondo. Nah saat itu tiba-tiba ada telepon dari Yumi. Endo pun mengangkatnya dan mengobrol dengan Yumi. Yumi mengatakan kalau ia sedang istirahat belajar, jadinya ia tuh pengen mengobrol sebentar dengan Endo. Awalnya mereka tuh cuman basa-basi ngobrolin beberapa hal. Tapi di akhir Yumi tuh ngasih tahu tentang apa yang ia lihat tadi saat ia menuju tempat lesnya. Ia menjelaskan kalau ia tuh melihat ketua klub sastra Tachibana yang terlihat mencurigakan. Di sini Endo tuh langsung sadar kalau selama ini ia udah meremehkan klub sastra. Ia berpikir kalau klub sastra tuh nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ketua klub sastra Tachibana tuh selalu berada dekat dengan masalah yang ditimbulkan oleh Kondo. Endo merasa kalau ia tuh harus menyelidiki Tachibana. Bisa jadi Tachibana itu adalah dalang tersembunyi di balik kasus pembulian Eiji ini. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Ai. Saat ini, Ai akhirnya menerima laporan tentang Tachibana dari pelayannya yaitu Kuroi. Setelah membaca laporan itu, Ai pun akhirnya mengetahui kalau di masa lalu Tachibana tuh pernah sekelas dengan Kondo dan Endo saat SMP dulu. Tapi anehnya berbeda dengan Kondo dan Tachibana yang saat ini udah kelas 3. Saat ini Endo tuh masih di kelas 2 dan seangkatan dengan Eiji. Ai penasaran apa yang udah terjadi pada Endo di masa lalu. Selain itu saat di game center, Yumi sempat mengatakan kalau di masa lalu ia bersama dengan Endo dan satu orang temannya lagi sering main bareng ke game center. Nah dari laporan yang ia terima dari pelayannya barusan, Ai akhirnya tahu kalau orang yang dimaksud itu adalah Eri. Ai menyadari kalau ada sesuatu yang terjadi di antara mereka semua di masa lalu. Yang berarti di balik masalah yang ditimbulkan oleh Kondo itu bisa aja ada campur tangan dari Tachibana. Sementara itu berpindah ke POV Tachibana. Sejak setelah ia menguping pembicaraan Eiji di kafe, ia tuh makin disadarkan dengan fakta kalau bakatnya tuh jauh di bawah Eiji. Karena itu, sejak ia pulang ke rumahnya, ia tuh terus mengurung dirinya di kamarnya. Tachibana benar-benar gak punya semangat lagi. Ia bahkan terus kepikiran dengan itu sampai di pagi hari berikutnya. Dan ia mutusin untuk gak datang ke sekolah karena gak enak badan. Selain itu, ia juga kepikiran dengan kemungkinan klub sastra akan ketahuan bahwa mereka juga ikut campur dalam pembulian Eiji. Tapi selama ini Tachibana tuh gak turun tangan secara langsung. Jadi ia berpikir kalau harusnya dirinya tuh akan aman. Sekarang sini berpindah sedikit memperlihatkan Ugaki. Jadi setelah mengirim ayah Kondo ke penjara, Ugaki tuh saat ini sedang menelpon dengan Perdana Menteri. Dari pembicaraan mereka di sini diketahui kalau seolah Perdana Menteri itu juga punya rahasia atau kejahatan yang gak boleh sampai terungkap. Nah dengan menjebloskan ayah Kondo dan atasannya ke penjara, maka Ugaki itu udah melindungi rahasia kejahatan atau skandal Perdana Menteri. Karena itu di sini Perdana Menteri seolah menjanjikan suatu jabatan sebagai bentuk terima kasihnya pada Ugaki di masa depan. Setelah itu Ugaki kemudian mendatangi ayah Kondo di penjara dan mengobrol dengannya. Di sini ayah Kondo tuh tahu kalau hidupnya bergantung pada Ugaki. Jadi ia tuh di sini benar-benar waspada pada Ugaki. Ia bisa jadi dihabisi oleh Ugaki kapanpun dan dengan cara apapun. Sementara itu sini berpindah memperlihatkan Ritsu. Di pagi hari ketika ia berangkat ke sekolah, ia menemui Satoshi dan memintanya untuk mempertemukannya dengan Eiji. Jadi setelah pembicaraannya dengan Takayanagi Sensei sebelumnya,
Ritsu tuh udah mutusin untuk tobat dan ingin meminta maaf secara langsung pada Eiji. Tapi sayangnya, di sini Satoshi tuh mengatakan kalau ia tuh nggak bakal mempertemukan Ritsu dengan Eiji. Menurut Satoshi, Ritsu juga udah bersalah karena mempercayai rumor yang beredar tanpa mengeceknya terlebih dahulu. Dan saat itu, Ritsu tuh malah ikutan membuli Eiji sama seperti yang lainnya. Menurut Satoshi, ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Nah, sekarang scene berpindah kembali ke POV Ai. Di jam istirahat makan siang, Ai saat ini mendatangi kelas Eri dan menunggunya hingga Eri keluar ke koridor. Ketika Eri keluar, ia pun langsung menyapanya. Tujuan Ai mendatangi Eri kali ini adalah untuk menanyakan tentang Kondo. Tapi ketika Ai menyebut nama Kondo di sini, Eri tuh tiba-tiba seperti hilang kendali, seolah Eri tuh sangat trauma. Ia tuh kemudian menuduh Ai kalau Ai itu juga adalah salah satu harem Kondo seperti Miyuki dan yang lainnya yang udah merebut Kondo darinya. Nah, jadi ternyata Eri tuh sangat kena mental sejak mengetahui kalau Kondo tuh selingkuh dengan Miyuki. Ai segera meluruskan kesalahpahaman dan mengatakan kalau ia tuh nggak punya hubungan seperti itu dengan Kondo. Ai mengatakan kalau ia tuh cuma ingin meminta Eri untuk menceritakan beberapa hal tentang Kondo yang ia ketahui. Tapi di sini, Eri tuh mengatakan kalau ia nggak pengen melakukannya. Ia pun mengabaikan permintaan Ai dan meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Ai kemudian meminta pelayannya yaitu Kuroi untuk menyelidiki Eri. Sementara itu saat ini Endo juga bertemu dengan Takayanagi Sensei dan mengobrol berdua dengannya. Di sini Endo tuh mengungkapkan kecurigaannya terhadap klub sastra, terutama ketua Tachibana. Di mana Tachibana tuh selalu aja dekat dengan pusat masalah yang ditimbulkan oleh Kondo. Endo meminta Takayanagi Sensei untuk menyelidiki klub sastra secara menyeluruh. Takayanagi Sensei pun mengerti dan bilang kalau ia akan segera melakukannya. Nah, sekarang kita berpindah ke POV salah seorang junior yang merupakan anggota di klub sastra. Saat ini, ia tuh udah mengetahui kalau Miyuki dan anggota klub sepak bola udah kena skors dan gak boleh datang ke sekolah lagi. Itu semua karena mereka tuh membuli Eiji. Ia sangat takut jika klub sastra juga akan ketahuan. Apalagi, di sini terungkap kalau ia tuh juga udah membantu memperkenalkan dan mendekatkan hubungan Kondo dan Miyuki dulu. Nah, beberapa saat setelahnya, ia bersama dengan beberapa anggota klub sastra lainnya akhirnya dipanggil oleh Mitsui Sensei dan Takayanagi Sensei untuk diinterogasi mengenai kasus pembulian Eiji. Di sini, ia tuh sangat ketakutan karena akhirnya penyelidikan sampai di klub sastra. Apalagi saat ini ketua mereka tuh yaitu Tachibana sedang gak hadir. Nah, ketika mereka ditanyai oleh Sensei, tentunya anggota klub sastra tuh semuanya menjawab sesuai dengan apa yang udah direncanakan. Jawaban mereka tuh semuanya seragam. Dan itu justru membuat Takayanagi Sensei makin curiga. Sementara itu scene berpindah memperlihatkan salah satu anggota klub sepak bola yang bernama Aida. Jadi sejak ia diskors dari sekolah, ia selalu mengurung diri di kamarnya. Bahkan ia tuh mengabaikan semua kata-kata ibunya. Ibu Aida tuh benar-benar merasakan perubahan sikap dari anaknya. Ia merasa kalau ini semua adalah salah sekolah yang udah nge-skors Aida, meski Aida tuh juga adalah korban yang udah termakan rumor palsu. Ibu Aida pun kemudian mendatangi sekolah untuk protes dan meminta keadilan. Tapi para guru tuh tentu saja menolaknya dengan mengatakan kalau Aida juga adalah pelaku pembulian. Ia juga udah salah karena udah termakan rumor tanpa memastikannya. Ibu Aida pun kembali pulang ke rumahnya, tapi ia tuh masih nggak terima dengan keputusan sekolah. Ia pun mencoba untuk memviralkan pihak sekolah dan mencoba untuk meminta keadilan di sosmed. Tapi nggak disangka ternyata netizen di sosmed tuh malah mendukung pihak sekolah dan malah membuli Ibu Aida. Nah, sekarang scene berpindah kembali memperlihatkan Eiji yang pulang bareng Ai seperti biasa. Di sini Ai tuh mengajak Eiji untuk nonton bareng lagi saat weekend nanti. Tentunya Eiji tuh di sini langsung menerimanya. Dan kencan selanjutnya tuh tentunya akan menjadi kencan resmi pertama mereka. Itu karena berbeda dengan sebelumnya, kali ini mereka berdua tuh udah jadian. Sementara itu kita berpindah ke POV Miyuki. Jadi Miyuki bersama dengan Mitsui Sensei saat ini mengunjungi ibu Miyuki di rumah sakit.
Mitsui Sensei itu menjelaskan semua yang terjadi di sekolah pada ibu Miyuki, mengenai bagaimana Miyuki yang datang ke sekolah dan mencoba untuk bundir. Nah, setelah Mitsui Sensei pergi, Miyuki pun lagi-lagi dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Dan itu kemudian membuat Miyuki makin depresi. Ibu Miyuki juga mengungkapkan kalau ia itu baru aja menelpon dengan keluarga Aono. Ibu Miyuki itu sebenarnya ingin minta maaf, tapi ternyata keluarga Aono tuh nggak menerima permintaan maaf Miyuki. Selain itu, ternyata keluarga Aono tuh berniat meminta ganti rugi atas apa yang telah dilakukan oleh Miyuki pada Eiji. Ibu Miyuki mengatakan kalau ia itu akan memberikan apapun sebagai permintaan maaf, bahkan meskipun itu harus menjual rumah mereka dan semua yang mereka punya. Pada akhirnya, Ibu Miyuki itu harus menanggung semua dosa yang telah dilakukan oleh Miyuki. Ibu Miyuki mengatakan kalau Miyuki itu harus menyadari seberapa besar dosanya. Nah, singkatnya, Miyuki kemudian balik ke rumahnya dan mengurung diri lagi di kamarnya. Di sini Miyuki itu melihat beberapa barang peninggalan saat ia masih bersama dengan Eiji. Di antaranya ada buku hariannya bersama Eiji, hadiah yang ia terima dari Eiji saat mereka jadian dulu, dan lain-lain. Ketika melihat semua itu, Miyuki tentunya jadi teringat lagi kenangan bersama Eiji, yang dimana saat ini semua kenangan itu udah ia sia-siakan. Nah, saat itu tiba-tiba bel rumah Miyuki berbunyi, dan ia ternyata kedatangan tamu. Ketika Miyuki melihatnya di interkom, ternyata itu adalah Eri, selingkuhan Kondo yang lainnya. Di sini, Eri terus meminta untuk membuka pintunya dan ingin bertemu dengan Miyuki. Tapi di sini Miyuki tuh ketakutan. Jadinya, Eri di sini hanya mengatakan beberapa hal pada Miyuki. Eri mengatakan kalau mereka berdua tuh sama-sama udah membuang segalanya demi Kondo. Tapi berbeda dengan Eri, Miyuki tuh lebih jahat karena nggak cuma mengkhianati teman masa kecilnya, tapi ia juga malah ikut membulinya. Eri di sini jujur kalau ia tuh sangat membenci Miyuki. Padahal Eri tuh cuma punya Kondo saat ini, tapi Miyuki malah merebut Kondo darinya. Tapi pada akhirnya Eri tuh paham kalau mereka berdua sama-sama hanya dimanfaatkan seperti mainan. Mereka berdua akan dibuang jika udah membosankan. Penulislah yang menentukan segalanya. Di sini Miyuki tuh nggak begitu paham apa yang dimaksud oleh Eri. Tapi Eri mengatakan kalau suatu saat Miyuki tuh pasti akan mengerti. Kondisi Eri saat ini tuh benar-benar seperti udah nggak ada semangat untuk hidup. Eri mengatakan kalau masa depan Miyuki tuh akan jadi seperti dirinya, di mana Miyuki tuh akan hancur dan kehilangan segalanya sama seperti Eri saat ini. Nah, setelah mengatakan itu semua, Eri pun di sini langsung pergi. Nah, scene kemudian berpindah ke POV pelayan Ai, yaitu Kuroi. Jadi saat ini Kuroi itu menemui Eri di jalan. Kuroi meminta informasi tentang Kondo dari Eri. Tentunya Eri itu menolak dan tidak tertarik. Tapi tiba-tiba Kuroi menawarkan bahwa ia akan mempertemukan Eri dengan Kondo jika saja Eri mau menjawab satu pertanyaannya saja. Nah, sejak Kondo ditangkap oleh polisi, Eri itu udah nggak bisa ketemu Kondo lagi. Jadi tentu saja Eri itu tertarik dengan tawaran ini dan ia pun akhirnya menerimanya. Kuroi pun bertanya bagaimana awal pertemuan Eri dan Kondo di masa lalu. Eri pun menjawab bahwa itu semua berawal dari suatu kelompok belajar yang diadakan oleh temannya. Nama temannya itu adalah Tachibana. Ketika mendengar jawaban Eri, di sini Kuroi itu terlihat sangat puas. Ternyata semuanya sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh Ai, bahwa Tachibana juga adalah dalang dan berhubungan dengan semua kasus ini. Kuroi sangat kagum dengan intuisi tajam yang dimiliki oleh tuannya itu. Kuroi pun memenuhi janjinya dan meminta Eri untuk mengunjungi kantor polisi besok. Di sana, ia akan mempertemukan Eri dan Kondo sesuai dengan janjinya. Scene kemudian berpindah ke POV Eri di malam harinya. Saat ini, Eri tiba-tiba menelpon Tachibana setelah sekian lama udah nggak berkomunikasi lagi. Ketika Tachibana mengangkatnya, Eri langsung nanya dan memastikan apakah Kondo dan Tachibana tuh nggak punya hubungan yang spesial. Awalnya Tachibana tuh merasa panik karena tiba-tiba ditanyai hubungannya dengan Kondo. Tapi Tachibana mencoba untuk tenang dan menjawab kalau ia tuh nggak punya hubungan seperti itu dengan Kondo. Tachibana dan Kondo hanyalah teman biasa. Eri pun mengerti dan setelah itu mereka pun menutup teleponnya.
Nah, keesokan harinya sesuai dengan janji, Eri akhirnya mendatangi kantor polisi. Dengan bantuan dari Kuroi yang ternyata adalah mantan pensiunan polisi, akhirnya Eri pun bisa bertemu kembali dengan Kondo. Di sini Eri tuh sangat senang karena ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan kekasihnya. Di sini Kondo tuh berjanji kalau setelah ia keluar, ia tuh akan fokus membangun karirnya sebagai pesepak bola hingga sukses. Kondo berkata seperti itu seolah ia tuh masih punya harapan. Tapi sayangnya di sini Kuroi tuh tiba-tiba ngasih paham kalau Kondo tuh udah nggak punya masa depan lagi. Ia mengungkapkan kalau klub sepak bola tuh akan dibubarkan dan Kondo kemungkinan akan dikeluarkan dari sekolah. Setelah mengatakan itu, Kuroi pun langsung pergi dan membiarkan Eri berbicara berdua dengan Kondo. Tentunya Kuroi di sini tuh ternyata menempelkan alat penyadap di pakaian Eri. Jadi ia juga bisa mendengar percakapan mereka berdua. Nah, setelah Kondo mendengar fakta dari Kuroi, tentunya ia tuh sangat depresi. Eri di sini mengatakan kalau sekarang mereka berdua tuh sama. Eri juga udah kehilangan semua teman dan keluarganya demi Kondo. Nah, sekarang Kondo juga akhirnya udah kehilangan segalanya sama seperti Eri. Eri mengatakan kalau mereka berdua sekarang udah bisa sama-sama jatuh ke neraka. Kondo nggak terima. Ia mengatakan kalau ia tuh masih punya banyak hal. Berbeda dengan Eri yang udah kehilangan segalanya. Seperti misalnya Kondo tuh masih punya cewek lain selain Eri. Di sini Eri tuh tiba-tiba mengatakan kalau apakah yang dimaksud Kondo itu adalah Miyuki dan Tachibana. Kondo di sini nggak menyangkal kalau Miyuki emang udah jelas ketahuan oleh publik. Tapi ia bingung kenapa tiba-tiba nama Tachibana bisa muncul. Ternyata Eri tuh entah bagaimana udah mengetahui kalau Kondo diam-diam berhubungan dan udah selingkuh dengan Tachibana. Setelah melihat Kondo yang gak menyangkal, Eri pun langsung pergi meninggalkan Kondo. Kondo berusaha memanggil Eri dan ingin menyangkalnya. Tapi Eri tuh terus pergi dan meninggalkan Kondo. Nah, sekarang scene berpindah ke POV Ai. Saat ini Ai akhirnya menerima laporan tentang Eri dari Kuroi. Dari laporan itu udah dikonfirmasi kalau Tachibana diam-diam punya hubungan dengan Kondo. Selain itu, Ai juga diberi nomor telepon Tachibana, jadi ia tuh bisa menelponnya secara anonim. Ai pun di sini menenangkan dirinya dan mulai menelpon Tachibana. Sementara itu di POV Tachibana, saat ini ia tuh tiba-tiba menerima telepon dari nomor yang gak dikenal. Tentunya itu adalah telepon dari Ai. Awalnya Tachibana tuh ingin mengabaikannya, tapi pada akhirnya ia pun mutusin untuk mencoba mengangkatnya. Dari suaranya Tachibana sadar kalau yang menelponnya adalah cewek, tapi ia benar-benar gak tahu identitasnya. Di sini Ai mengatakan kalau ia tuh tahu segalanya. Ketika mendengar itu, tentunya Tachibana tuh jadi panik. Tapi di sini ia berusaha untuk tenang dan pura-pura nggak tahu. Ai kemudian mengatakan kalau ia tuh tahu bahwa Tachibana lah dalang sebenarnya di balik kasus pembulian Eiji. Tentunya Tachibana tuh masih mengelak. Ai kemudian mengungkap lagi kalau ia juga tahu tentang hubungan Tachibana dengan kasus Endo dan Eri di masa lalu. Tachibana tentunya makin terkejut. Ia nggak menyangka kalau ia bakal ketahuan sampai sejauh itu. Tapi Tachibana di sini terus mengelak dan meminta bukti. Ia seolah menantang. Kalau memang ia bersalah, maka coba buktikan. Ai pun menerima tantangan itu dan mengatakan kalau ia pasti akan menjatuhkan Tachibana. Di akhir, Ai mengatakan kata-kata yang paling dibenci oleh Tachibana. Ai mengatakan kalau bakat Tachibana tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakat Eiji. Setelah itu, mereka pun langsung menutup teleponnya. Tachibana di sini sangat kesal. Di saat yang sama, tentunya ia tuh juga panik karena ada seseorang yang mengetahui rahasianya sejauh itu. Akhirnya Tachibana pun gak bisa tidur sampai di keesokan paginya. Tachibana sebenarnya masih gak enak badan, tapi ia tuh berusaha untuk datang ke sekolah agar bisa mengatur klub sastra yang saat ini dalam bahaya. Ketika ia berangkat ke sekolah, ia tuh tiba-tiba pingsan di jalan. Ketika ia terbangun, ia menyadari kalau dirinya tuh udah terbaring di ruang UKS sekolah. Mitsui Sensei di sini menjelaskan kalau Tachibana saat ini sedang anemia. Jadi ia menyarankan Tachibana untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Mitsui Sensei kemudian pergi. Nah, saat itu tiba-tiba seseorang datang ke ruang UKS untuk mengambil barang yang ketinggalan.
Ternyata orang itu adalah Eiji. Dan dengan begitu Eiji dan Tachibana pun akhirnya kembali bertemu. Nah, mungkin itulah semua pembahasan untuk chapter 131 hingga chapter 160 web novel Jinsei Gyakuten. Di video selanjutnya kita akan membahas chapter berikutnya. Karena itu, jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.